Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan untuk kita semuanya. Mulai dari nikmat yang terkecil sampai nikmat yang terbesar, yaitu nikmat Islam dan iman. Dan tidak mampu kita menghitung nikmat-nikmat tersebut karena saking banyaknya. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita taufiknya agar dapat mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, bukan hanya sekadar dengan lisan, namun juga dengan seluruh anggota tubuh kita. Agar nikmat-nikmat tersebut dapat disalurkan ke dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat nantinya. Para talibat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini merupakan pertemuan kita setelah liburan dan lebaran. Ini merupakan pertemuan kita yang pertama setelah lebaran. Setelah beberapa pekan lamanya kita liburan, setelah beberapa pekan kita liburan dan juga lebaran, Ustadz berharap semangatnya masih tetap sama sebelum liburan atau lebaran itu tiba. Tetap semangat belajar, tetap semangat ya mempelajari ilmu agama ini, bukan hanya sebagai tuntutan sekolah, tapi sebagai tuntutan seorang muslim harus mengenal agamanya. Terlebih pelajaran kita adalah pelajaran tarikhul fiqh, sejarah tentang fikih. Kita sudah bahas sejarahnya dari awal, dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ke masa para sahabat, para khulafaur rasyidin, kemudian pada masa kibarus sahabah, sahabat yang senior, kemudian masa sigharus sahabah wat tabi'in, ya,
sahabat yang junior, kemudian seniornya para tabi'in, sampai seterusnya. Dipahami bagaimana perkembangan fikih tersebut, bagaimana akhirnya terjadi madhab-madhab. Ya. Namun yang jadi poin penting yang harus antuna ketahui, setiap madhab itu pasti tidak ada dilandasi oleh hawa nafsu. Itu harus diketahui. Setiap madhab-madhab tersebut yang mereka berbeda-beda pendapat, itu bukan didasari oleh hawa nafsu, namun didasari oleh pemahaman mereka terhadap sebuah kalimat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Nabi atau dari Al-Qur'anul Karim, dari sumber agama ini yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Makanya mereka memiliki pendapat, pandangan ya yang berbeda-beda. Apalagi banyak para ulama yang sebagian menuntut ilmunya dengan sahabat yang ini, sebagian dengan yang sahabat yang ini, sebagian dengan sahabat yang di sini, sebagian dengan sahabat yang di sana, terus menerus sampai ke bawah seperti itu. Sampai di zaman al-a'immatul mujtahidin, ya betul, para imam al-a'immatul mujtahidin, al-a'immatul arba'ah, imam yang empat, madhab yang empat, madhab Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Hanafiyah, madhab Malikiyah, madhab Syafi'iyah, madhab Hanabilah. Nah, ini yang akan kita pelajari tentang madhab-madhab tersebut. Ya, karena ini merupakan mungkin pertemuan yang mungkin bisa dikatakan di penghujung semester ini, maka Ustadz ingin menjelaskan tentang ya al-a'immatul empat imam madhab ini, a'immatul arba'ah ini, agar antum punya gambaran umumnya. Sangat miskin sekali orang yang belajar di sekolah ilmu agama, tapi dia nggak tahu tentang imam empat mazhab. Ya, afwan. Tayyib. Perhatikan. Di antara imam yang empat ini, yang pertama adalah Al-Imam Abu Hanifah. Perhatikan tahun lahirnya beliau. Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 40 Hijriyah. Wafat pada tahun 150 Hijriyah. Kira-kira berapa umur beliau? Kira-kira umurnya adalah 70 tahun. Siapa Imam Abu Hanifah? Kita tahu Abu Hanifah itu adalah kunyah. Abu Hanifah, Abu Fulana, Abu Fulan itu kunyah. Nama aslinya siapa? Abu Hurairah contohnya. Nama aslinya siapa? Siapa yang tahu dari antunna nama asli Abu Hurairah? Saya rasa nggak ada yang tahu. Iya. Abu Hurairah namanya, silakan dicari ya. Ustaz malas ngasih tahu. Biar antum berusaha mencari ilmu. Baik. Abu Hanifah di sini perhatikan, lahir pada tahun 80, wafat pada tahun 150 Hijriyah atau Masehinya 699, wafat pada tahun 767 Masehi. Dia adalah An-Nu'man bin Thabit bin Zuti. Nu'man bin Thabit namanya, bin Zuti, min asli Faris, dari keturunan Farisi, orang-orang Faris, orang-orang Eropa, Prancis.
Wulida bil Kufah sanata thamanin, yang lahir di Kufah, di kota Kufah pada tahun 80. Wa biha nasya'a wa ta'allama, dan di sanalah dia tumbuh dan belajar. Wa kana yabi'ul khuz wa yatlub. Khuz ini yabi'ul khuz, apa arti khuz ini biar kita tahu. Ini di sini artinya khuz, artinya adalah sutra atau bulu halus. Kalau tidak salah tulis, berarti dia menjual sutra bulu halus, atau kalau tidak khubz, antara dua ya. Ini bisa saja salah tulis. Kalau khubz roti. Wa yatlubul ilma, dan dia menuntut ilmu fi sabahu, ketika kecilnya, sejak kecil maksudnya, tsumma qata li tadris wal ifta. Kemudian dia berhenti untuk mengajar, kemudian dia berhenti untuk, bukan berhenti untuk mengajar, bukan. Dia berhenti karena dia mengajar dan berfatwa, seperti itu. Jadi sejak kecil dia belajar, dia berhenti. Sebenarnya berhenti bukan berarti belajar juga, tapi tetap belajar, namun lebih banyak fokusnya kepada ngajar dan berfatwa. Wa tufiya rahimahullah di Baghdad, dan wafatnya rahimahullah di kota Baghdad tahun 50, pada tahun sanata 50 wa mi'ah, pada tahun 150. Wa huwa imamul Hanafiyah al-faqihul mujtahid, dia seorang imamul Hanafiyah yang faqih, ahli fikih, yang mujtahid, awwalul a'immatil arba'ah, para imam yang pertama dari 4 imam yang terkenal, min ahli sunnati wal jamaah, dari ahli sunnah wal jamaah. Urifa bi kathratil ijtihad, dikenal dengan banyaknya berijtihad, wa akhdhuhu bil qiyas, kemudian dia banyak mengambil qiyas. Ya, ini salah satu ilmu salah satu sumber agama kita, yaitu qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas itu adalah tatkala ada sebuah hukum, sebuah masalah yang belum ada hukumnya, baru terjadi, dimirip-miripkan, disamakan karena ada keserupaan dengan apa yang pernah terjadi di masa Rasulullah di dalam sebuah hadis. Lalu disamakan, akhirnya hukumnya pun diambil gitu. Seperti itu arti qiyas. Banyak mengambil qiyas. Wa huwa min azkan nas, dan dia termasuk orang yang paling cerdas. Ya, manusia yang paling cerdas. Qala Ibnu Khaldun berkata, walam yabqa illa madhhabu ahli ar-ra'yi min al-Iraq wa ahli al-hadith min al-Hijaz, fa amma ahli al-Iraq fa imamuhum alladhi istaqarrat indahu madhahibuhum Abu Hanifah an-Nu'man bin Thabit, wa maqamuhu fil fiqh la yulhaq, syahida lahu bidzalika ahli jildatihi wa khususan Malik wasy-Syafi'i. Perhatikan, Imam Ibnu Khaldun mengatakan, dan tidak tersisa kecuali madhab ahli ar-ra'yi. Ahli ar-ra'yi adalah orang yang banyak dengan logika yang sahih, benar, dari Irak, yaitu maksudnya Imam Abu Hanifah, wa ahlul hadits minal Hijaz, atau ahli hadis yang bersandarkan mazhabnya dengan hadis-hadis itu di Hijaz, di Mekah dan Madinah. Fa amma ahlul Iraq, adapun ahlul Iraq, imam mereka adalah yang menjadi imam mereka di mazhab mereka adalah Abu Hanifah an-Nu'man bin Thabit, dan posisinya di masalah fikih ini tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dikejar, dan diakui oleh masyarakat ketika itu, terkhususnya diakui oleh Imam Malik dan Syafi'i. Imam Syafi'i berkata tentang Imam Abu Hanifah, an-nasu iyalun fil fiqhi ala Abi Hanifah. Manusia itu sebenarnya berada pada di bawah naungan fikihnya Imam Abu Hanifah. Seperti itu kurang lebih. Manusia itu yang setelah Imam Abu Hanifah, sebenarnya mereka berada di bawah naungan Imam Abu Hanifah dalam masalah fikih. Jadi nggak bisa ditandingi dalam masalah fikih Imam Abu Hanifah. Berarti ini menggambarkan bahwa Imam Abu Hanifah termasuk orang yang salah satu manusia yang paling cerdas. Ya,
Terasa kecerdasannya mengalahkan Albert Einstein atau Isaac Newton atau siapa itu dari orang-orang kufar itu. Harusnya kita lebih terpana ketika mendengar perjalanan hidup para imam-imam madhab, para ulama-ulama kita. Ya. Kemudian ketika itu ada pemimpin Kufah yang bernama Umar bin Hubairah, wa aradahu Umar bin Hubairah amirul Kufah qadhiyan famtana wari'an. Umar bin Hubairah yang ketika itu merupakan pemimpin kota Kufah, dia ingin agar Imam Abu Hanifah menjadi qadhi di kota tersebut, namun dia tidak ingin karena dia takut. Wa aradahu Mansur al-qadha' bi Baghdad fa'aba. Kemudian Khalifah Mansur juga menginginkan dia sebagai qadhi di kota Baghdad, namun dia tolak juga. Kemudian Khalifah Mansur bersumpah agar dia melakukannya, dia pun bersumpah untuk tidak melakukannya. Dia tolak kemauan pemimpin agar dia menjadi qadhi, namun dia tolak dengan tegas juga. Bukti dia tidak ingin ketenaran, dia bukan ingin jabatan. Begitulah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan mengejar-ngejar jabatan, kepemimpinan dan lain-lain. Perhatikan, berat masalah kepemimpinan itu berat. Imam Abu Hanifah tahu beratnya masalah kepemimpinan, beratnya tanggung jawab dan beratnya amanah, sehingga pemimpin minta kepadanya dan memaksa agar dia mau. Dia menolak hingga apa konsekuensinya? Fahabasahu ila an mata rahimahullah, hingga dia dikurung sampai wafat rahimahullah. Demikian tentang Imam Abu Hanifah. Waqad adraka sittatan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hum Anas bin Malik wa Abdullah bin Al-Harith wa ibnu Awfa wa ibnu Wathila ar-Radhi wa Ma'qil bin Yasar wa ghairu annahu lam yathbut lahu riwayah an wahid minhum. Perhatikan. Di sini dikatakan bahwa Imam Abu Hanifah ketemu dengan 6 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ada Anas bin Malik, Abdullah bin Al-Harith wa ibnu Awfa wa ibnu Wathila ar-Radhi wa Ma'qil bin Yasar. Akan tetapi tidak ada riwayat yang sabit yang bisa dipegang riwayat Imam Abu Hanifah dari salah satu dari mereka. Maksudnya bukan berarti bukan berarti memang Imam Abu Hanifah nggak ketemu mereka, tidak ada riwayat yang setelahnya itu yang bisa dijadikan pegangan dari salah satu para sahabat tersebut. Nah, syuyukhuhu, para masyayikhnya, guru-gurunya Imam Abu Hanifah, tatalmadha Abu Hanifah rahimahullah ala Ahmad bin Abi Sulaiman alladhi tatalmadha ala Ibrahim an-Nakhai wa an-Nakhai tatalmadha ala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ta'ala. Perhatikan bagaimana rantai keilmuan Imam Abu Hanifah sampai kepada para sahabat. Imam Abu Hanifah berguru kepada Hammad bin Abi Sulaiman, ya, yang mana Hammad ini berguru kepada Ibrahim an-Nakhai, dan Ibrahim an-Nakhai ini dia berguru kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sampai kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat yang mulia. Jadi sampai tentunya ilmunya ke Nabi. Asyharu talamidhi, murid-muridnya yang terkenal ada namanya Abu Yusuf Qadhi al-Qudah, ada namanya Muhammad bin Hasan al-Syaibani. Abu Yusuf Qadhi al-Qudah, ada namanya Muhammad bin Hasan al-Syaibani. Ini yang terkenal. Ada namanya Zufar bin al-Huzail, ada namanya Dawud al-Talibi, ada namanya Asad bin Amr. Ini murid-muridnya. Usulu madhabi, sumber-sumber madhabnya dari mana? Ini perlu kita kenali, ya. Sumber-sumber madhabnya tentu dari Al-Kitabul Karim, Al-Quranul Karim. At-tashaddud fi qabulil hadis, ya, sangat berhati-hati dalam menerima hadis. Ini yang kedua. Yang pertama dari Al-Quran, tentu sudah jelas Al-Quran, tidak ada yang salah. Kemudian sangat menyaring penerimaan hadis itu, sangat berhati-hati dia menyaringnya.
Karena dia tinggalnya di Irak, bukan di kota Mekah dan Madinah yang banyak para sahabat, banyak murid-murid sahabat di sana. Irak jauh, nggak ada dulu pesawat, nggak ada televisi, nggak ada telepon, nggak ada. Jadi dia berhati-hati menerima hadis karena takut hadis yang dia asal-asal terima hadis ternyata itu bukan hadis. Ini tentu bahaya, sehingga dia hanya dapat beberapa hadis yang lolos sensor ibaratnya. Yang ketiga, al-akhdhu bima ajma' alaihi shahaba fi fatawihi, mengambil ya ijma' para sahabat di fatwa mereka. Wa ma yakhtalifuna fihi yatakhayyar min araihim. Adapun yang mereka perselisihkan, maksudnya para sahabat berselisih, mereka ambil, dia pilih salah satu dari pendapat para sahabat tersebut, wala yakhruju anha, dan tidak keluar dari pendapat para sahabat. Wala ya'khudh bi ra'yi tabi'in li'annahum rijalun mithluhu. Perhatikan, dan Imam Abu Hanifah tidak mengambil pendapat para tabi'in karena apa? Karena sama-sama laki zaman dia. Sama. Rijalun mithlu, sama-sama sederajat dengan dia. Dia tidak mengambil pendapat para tabi'in. Yang dia ambil adalah pendapat para sahabat. Kalau pertama dia ambil ijma'nya para sahabat di fatwa-fatwa mereka. Kalau mereka berselisih, ia pilih dari salah satu pendapat para sahabat tersebut, dan dia tidak keluar dari pendapat para sahabat. Dan dia tidak mengambil pendapat para tabi'in. Yang keempat, at-tawassu' fil qiyas wa fardul masail, ya. Melebarkan, maksudnya memperbanyak menggunakan qiyas, yang sudah kita sebutkan tadi, wa fardul masail, dan memperkirakan masalah-masalah tersebut. Itu yang keempat. Yang kelima, akhdhuhu bil istihsan. Imam Abu Hanifah mengambil salah satu dasar madhabnya yang membedakan madhabnya dengan tiga madhab lainnya. Imam Abu Hanifah mengambil al-istihsan. Yaqulu anhu tilmidhuhu Muhammad bin al-Hasan al-Shaybani, kana ashabu yunazi'unahu fil qiyas, fa idza qala astahsinu lam yalhaq bihi ahadun. Imam Abu Hanifah mengambil istihsan. Apa itu istihsan, Ustaz? Istihsan itu menganggap baik. Menganggap baik. Tapi bukan didasari oleh hawa nafsu juga, menganggap baik. Karena di zaman kita juga ada yang namanya menganggap baik. Bid'ah itu kan baik. Ini salah. Menganggap baik bukan seperti itu. Perhatikan, murid yang berkata, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani berkata, kana ashabu yunazi'unahu fil qiyas. Sahabat-sahabatnya itu mendebatnya dalam masalah qiyas. Fa idza qala astahsinu lam yalhaq bi ahadun. Apabila ia mengatakan astahsin, saya menganggap ini baik, lam yalhaq bihi ahadun, tidak ada orang yang mengajarnya untuk itu. Akhdhuhum, yang keenam, akhdhuhum bil hiyal syar'iyyah. Imam Abu Hanifah mengambil al-hiyal asy-syar'iyyah. Mungkin ini maksudnya adalah udzur-udzur syar'i. Allah taala alam. Istihsan itu, sebagai gambaran istihsan itu adalah bukan dengan hawa nafsu, namun dia lihat tidak ada di Al-Qur'an dalil, tidak ada di sunnah dalil, maka dia pertimbangkan maslahat dan mafsadatnya, sehingga dia menganggap ini baik karena maslahatnya lebih banyak misalnya, atau mudaratnya sedikit misalnya, dan lain-lain. Allah taala alam. Intisyaru madhabi, tersebarnya madhab Imam Abu Hanifah ini secara ringkas saja tersebarnya karena murid-muridnya. Secara khusus Qadhi Abu Yusuf wa Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, secara khusus oleh usaha kedua sahabatnya yang terkenal, yaitu Qadhi Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini secara khusus. Ya. Adapun ini tabaqatul Hanafiyah. Ini pembagian tingkatan-tingkatan sahabatnya atau pengikutnya Imam Abu Hanifah.
Ada berapa tingkatan? Ada 6 di sini. Saya rasa nggak perlu kali kita bahas. Kita masuk ke Ummahatu Kutubil Hanafiyah. Yang menjadi referensi kitabnya mazhab Abu Hanifah. Yang paling penting ya, yang terbesar, yang jadi rujukan untuk kitab-kitab mazhabnya Imam Abu Hanifah, mazhabnya Hanafiyah. Yang pertama Bada'i'us Sana'i fi Tartibi Syara'i li Abi Bakar bin Mas'ud, ini salah satu kitabnya. Kemudian kitab Syarh Fathil Qadir 'alal Hidayah lil Kamal bin Hammam al-Mutawaffa sana, yang wafat pada tahun 681. Kemudian kitab Hasyiah Ibnu Abidin, atau nama lainnya adalah Raddul Muhtar ala Syarhid Durril Mukhtar Syarh Tanwinul Absar. Ini nama kitab. Yang keempat Tabyinul Haqaiq Syarh Kanzud Daqaiq li Utsman bin Ali Az-Zailai. Ya. Ini mereka seluruhnya pembahasan di kitab itu berdasarkan mazhabnya Hanafiyah, Imam Abu Hanifah. Kemudian ada Mabsut li Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahal As-Sarkhasi, kitab Mabsut. Al-Fatawa al-Hindiyah li iddati muallifin. Kemudian ada fatwa-fatwa Hindiyah, gabungan beberapa pengarang ya kitab tersebut. Kemudian Majallatul Ahkamil Adliyah wa Syarhuha li Sulaim Rustum al-Baz. Kitab Al-Ikhtiyar li Ta'lil al-Mukhtar li Abdullah bin Mahmud al-Musili. Kitab Al-Kafi fi Furu'il Hanafiyah li Muhammad bin Ahmad al-Syahir bil Hakim al-Syahid al-Marwazi. Kemudian yang ke-10 Al-Kifayah 'alal Hidayah li Jalaluddin bin Syamsuddin Al-Khawarizmi. Yang ke-11 An-Nihayah Syarhul Hidayah lil Hasan bin Ali bin Hajjaj As-Saghnaqi. Yang ke-12 Al-Wafi fil Furu' li Abi Al-Barqat Abdullah bin Ahmad An-Nasfi. Yang ke-13 Al-Hidayah Syarh Bidayatul Mubtadi' li Burhanuddin Ali bin Abi Bakar Al-Marghinani. Mustalah maksudnya ungkapan-ungkapan khusus untuk mazhabnya Hanafiyah ada di sini. Ya, demikian seterusnya. Di antaranya ya sedikit ya. Di antaranya mustalah khusus Al-Imam Al-A'zam maksudnya adalah Imam Abu Hanifah. Asy-Syaikhan maksudnya yuradu bihima Abu Hanifah wa Abu Yusuf. Ya. Kalau dimaksud Asy-Syaikhan. At-Tarfan yuradu bihima Abu Yusuf wa Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini istilah ungkapan-ungkapan khusus di mazhab kalau kita baca di kitab-kitab mazhab Hanafiyah ada tulisan Al-Imam Al-Azam maksudnya adalah Imam Abu Hanifah. Kalau Syaikhan maksudnya adalah Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Kalau At-Tarafan maksudnya adalah Imam Abu Hanifah dan Abu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kalau Al-Akharan yuradu bihim Abu Yusuf wa Muhammad. Ya, maksudnya adalah kalau dimaksudkan dengan al-akharan maksudnya adalah Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. As-sahiban maksudnya yuradu bihima Abu Yusuf wa Muhammad Asy-Syaibani bin Hasan Asy-Syaibani. Al-a'immatun ats-tsalatsa maksudnya adalah Abu Hanifah, Abu Yusuf wa Muhammad. Itu istilah-istilah khusus di mazhabnya Abu Hanifah, mazhabnya Hanafiyah kalau kita baca di kitab-kitab yang tadi. Kemudian tentang Qadhi Abu Yusuf yang sahabatnya Imam Abu Hanifah tadi atau muridnya. Siapa beliau? Kemudian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani juga ini perlu juga dibaca, tapi karena keterbatasan waktu kita tidak bisa menjelaskannya. Kemudian ada Zufar bin Al-Huzail, muridnya juga. Kemudian Al-Imam Malik. Ini akan kita masuk insyaallah di pertemuan kita berikutnya kalau masih ada. Jazakumullahu khairul jazaa ya. Semoga bisa bermanfaat. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin ma tashba' min da'watin la yustajabu laha. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.